Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di laporan aktualisasi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Angkatan 2 tahun 2023 di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Samarinda. Perkenalkan, saya Endi Putra Hutauruk. Saya merupakan peserta Latsar Angkatan 2 dengan nomor urut 18 tahun 2023. Saya bekerja di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagai pengelola data dan informasi di bidang akuntansi. Berikut adalah hasil laporan aktualisasi dalam kegiatan Latsar CPNS tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya mengangkat isu yang ada di dalam bidang saya, yaitu pengolahan data realisasi pada bidang akuntansi masih menggunakan secara manual. Oleh karena itu, cara menangani masalah ini yaitu dengan menggunakan aplikasi SIBEDA. Sistem Informasi Belanja Daerah atau SIBEDA adalah sistem informasi yang dirancang untuk memberikan informasi secara akurat, cepat, dan real-time dalam penyajian dan penyampaian. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi bulanan, triwulan, semester, rekapitulasi per SKPD dengan perbandingan LRA bulan sebelumnya, perbandingan LRA dengan anggaran kas, grafik, dan diagram. Pengolahan data realisasi masih menggunakan manual. Yuk, mari pakai aplikasi SIBEDA. Tahap yang pertama, saya berkonsultasi kepada mentor saya, yaitu Bapak Jamhir SE. Saya berdiskusi dengan mentor mengenai pembuatan buku panduan aplikasi SIBEDA. Konsultasi perlu dilakukan untuk mendapatkan masukan, gambaran, atau petunjuk dari mentor tentang hal apa saja yang akan perlu dimasukkan dalam proses pembuatan buku panduan. Kemudian, tahap selanjutnya, saya mempelajari membuat konsep buku panduan dengan meminta bantuan kepada pegawai atau rekan kerja saya. Setelah saya mempelajari konsep buku panduan, saya menyusun buku panduan tahap demi tahap yang dibuat dengan bantuan aplikasi Canva, mulai dari pemilihan tema, warna, dan font. Penyusunan buku panduan ini dibuat menarik dan seinformatif mungkin sehingga menarik untuk dilihat dan mudah dipahami. Setelah buku panduan selesai disusun dengan baik, kemudian saya melakukan percetakan buku panduan dengan menggunakan kertas A4. Tahap yang terakhir yaitu setelah melakukan percetakan, saya berkonsultasi kembali dengan mentor membahas buku panduan yang nantinya akan dipublikasikan kepada pegawai yang ada di bidang akuntansi. Pada kegiatan kedua ini, saya melakukan pembuatan infografis tentang pentingnya aplikasi SIBEDA pada bidang akuntansi. Tahap pertama yang saya lakukan yaitu berkonsultasi kepada mentor saya untuk mendapat masukan atau saran yang diberikan. Kemudian, saya saling bertukar pikiran dengan rekan kantor saya dalam proses penyusunan infografis yang baik dan benar. Tahap selanjutnya yaitu saya melakukan pembuatan infografis tentang pentingnya aplikasi SIBEDA. Pada pembuatan infografis ini, saya mencantumkan kode QR buku panduan yang nantinya para pegawai dapat membuka scan langsung yang tertera di lembar infografis. Kemudian, setelah dilakukannya penyusunan infografis, saya melakukan percetakan infografis tentang pentingnya aplikasi SIBEDA. Kemudian, tahap selanjutnya, saya berkonsultasi kembali kepada mentor saya tentang pembuatan infografis yang saya buat. Saya menjelaskan poin-poin penting yang ada pada aplikasi SIBEDA dan menjelaskan pembuatan scan QR buku panduan yang bertujuan untuk mengurangi kertas. Pada tahap akhir ini, saya mempublikasikan infografis kepada pegawai di bidang akuntansi dengan menempelkan infografis tersebut di dinding ruangan bidang akuntansi. Pada kegiatan 3 ini, saya melakukan pembuatan standar operasional prosedur atau SOP pada aplikasi SIBEDA. Tahap pertama yang saya lakukan yaitu berkonsultasi kepada mentor
Konsultasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan SOP. Selanjutnya, saya mempelajari alur-alur tentang sistem pada aplikasi Sebeda dan dilanjutkan dengan penyusunan SOP. Kemudian, saya melakukan simulasi pada SOP dan melakukan percetakan. Setelah dilakukan percetakan, saya kembali melakukan konsultasi kepada mentor tentang penyusunan SOP yang telah saya buat. Persetujuan dari mentor sangat penting dalam pembuatan SOP ini. Setelah mentor menyetujui SOP yang telah saya buat, proses selanjutnya yaitu saya meminta nomor SOP kepada bidang bagian umum dan dilanjutkan dengan melakukan konfirmasi kepada asisten kepala badan. Pada tahap terakhir yaitu meminta tanda tangan kepala badan sebagai proses akhir pembuatan SOP. Tahap pertama yang saya lakukan untuk menjalankan sosialisasi saya yaitu mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan saat sosialisasi. Adapun berkas yang saya siapkan yaitu buku panduan, kemudian infografis dan SOP. Tahap selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi kepada para pegawai yang ada di bidang akuntansi. Saya melakukan sosialisasi dengan menjelaskan langsung kepada pegawai tentang isi buku panduan saya. Alasan saya melakukan sosialisasi secara langsung adalah untuk menambah keharmonisan dan efektivitas kepada pegawai. Dari hasil kegiatan yang telah disampaikan barusan, kegiatan-kegiatan tersebut dapat membantu para pegawai di bidang akuntansi dalam hal penyusunan laporan realisasi. Semoga aplikasi ini dapat berkembang dan bermanfaat untuk pegawai di bidang akuntansi. Terima kasih. Ya, baik. Jadi saya selaku Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah sangat mendukung terhadap pengembangan aplikasi Sebeda atau Sistem Informasi Belanja Daerah. Karena memang aplikasi ini sangat kita butuhkan, terutama untuk kita menyiapkan laporan yang berhubungan dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan. Siapapun nanti yang menggunakan aplikasi ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya selaku Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah sangat mendukung atas pengembangan aplikasi Sebeda, yaitu dengan membuat buku panduan yang bertujuan sebagai acuan pegawai dalam penggunaan aplikasi. Kemudian adanya poster tentang pentingnya aplikasi Sebeda, di mana pada poster tersebut sudah tercantum scan QR, buku panduan, dan terakhir adanya SOP sebagai alur atau pedoman pegawai dalam menggunakan aplikasi Sebeda. Semoga pengembangan aplikasi ini dapat bermanfaat untuk bidang akuntansi dan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Terima kasih. Saya sebagai Kasubdit Akuntansi Belanja sangat mendukung pengembangan aplikasi Sebeda dengan adanya buku panduan sebagai acuan pegawai dalam menggunakan aplikasi, kemudian dengan adanya poster tentang pentingnya aplikasi Sebeda dan adanya SOP sebagai alur pegawai dalam penyusunan laporan keuangan. Semoga pengembangan aplikasi ini bermanfaat untuk bidang akuntansi. Terima kasih.